Selamat pagi Ananda semua, siswa-siswi kelas 10. Hari ini kita bertemu lagi setelah ujian PTS. Kita akan masuk pada bab berikutnya, yaitu bab teks anekdot. Mungkin kalian pernah mendengar apa itu teks anekdot. Nah, kali ini kita akan bahas secara mendalam apa itu teks anekdot. Akan mempelajari sebuah teks di mana teks tersebut bercerita tentang humor, bercerita tentang sesuatu yang lucu. Bisa dikatakan hal ini bisa membuat kita tertawa. Akan tetapi dalam teks anekdot tersebut memiliki suatu kepekaan terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Mungkin bisa mengkritik pemerintah. Nah, Anda pernah mendengar namanya stand up comedy? Konten yang ada atau isi di dalam stand up comedy itu biasanya berupa teks anekdot. Dia biasa mengkritik atau membuat masalah-masalah realitas sosial itu menjadi satir. Satir itu sindiran, sarkasme itu sindiran. Sehingga teks anekdot ini menjadi sebuah lelucon, tapi masuk ke dalam diri, masuk ke orang-orang sebagai ruang-ruang penyadaran. Nah, pernah mendengar teks anekdot? Di dalam teks anekdot ada namanya tokoh, orang yang diceritakan, sehingga cerita tersebut menjadi sesuatu yang jelas subjeknya. Yang kedua, ada latar atau tempat peristiwa terjadi, sehingga membawa pembaca berimajinasi di mana letak dari cerita tersebut, teks tersebut. Yang ketiga, ada alur. Nah, alur inilah yang membuat orang tertawa. Bagaimana? Kita coba membacakan satu teks cerita anekdot. Baik. Ada sebuah kisah, tiga orang. Pertama orang Amerika, yang kedua orang Inggris, yang ketiga orang Indonesia. Mereka sedang berlayar di lautan. Kita sebut saja orang Amerika ini namanya John. Orang Inggris ini kita sebut namanya Stephen. Orang Indonesia ini namanya Budi. Nah, tiga orang ini berlayar dengan kapalnya. Kemudian di pertengahan jalan kapal itu oleng lalu tenggelam. Yang lain sudah mati, sudah wafat, tenggelam. Tinggal tiga orang ini. Nah, tiga orang ini melihat ketika tenggelam tersebut, sedang berenang-renang, melihat satu teko di tengah lautan terombang-ambing. Maka ada seseorang berinisiatif mengambil teko tersebut. Tiba-tiba keluar jin. Lalu jin tersebut menyampaikan, "Hei, kalian bertiga, orang Amerika, orang Inggris, orang Indonesia, kalian mau minta apa? Saya beri kalian satu kesempatan, masing-masing satu kesempatan." Nah, orang Amerika ini yang dapat kesempatan pertama, karena orang Amerika ini adalah menteri di Amerika, maka dia rakyatnya banyak yang miskin, banyak yang ini, pokoknya dia diperlukan lah sama negara Amerika, sangat diperlukan. Kalau dia mati bahaya, negara Amerika bisa bahaya, bisa tidak berjalan. Dia menteri yang sangat dibutuhkan. Maka dia bilang, kembalikan aku ke Amerika, karena aku adalah orang yang dibutuhkan, aku adalah menteri. Dalam sekejap mata jin tersebut membalikkan dia ke Amerika. Lalu yang kedua, ada orang Inggris. Tinggal berdua lagi, orang Inggris sama Indonesia. Tadi si John udah balik, tinggal Stephen sama si Budi. Stephen menyampaikan, dapat giliran kedua. Stephen, kata jin, kau mau apa? Aku mau kembali ke Inggris. Kenapa? Karena aku ini adalah ayah dari 10 orang anak. Jadi anaknya 10. Kalau dia tidak balik ke Inggris, maka bisa mati kelaparan anaknya. Jin pun berpikir, wah ini
mulia ini. Dia meminta kepada jin, balikkan aku ke Inggris, balikkan aku ke Inggris, balikkan. Dalam sekejap mata, jin pun mengabulkan bahwa si orang Inggris ini kembali dia ke Inggris. Amerika sudah pulang, Inggris sudah pulang. Tinggal satu orang Indonesia terkapar di lautan, terombang-ambing. Dapatlah giliran dia, si Budi, orang Indonesia. Lalu si Budi sampaikan, Budi, kata si Jin, maksudnya Jin sampaikan, Budi, kau mau apa? Dia tengok si John sudah pergi, dia tengok Stephen sudah pergi, maka muncul yang ada di kepala. Satu pertanyaan, satu permintaan kata dia. Lalu orang Indonesia ini menyampaikan, aku merasa kesepian di sini. Aku ingin ada John dan Stephen menemaniku di tengah lautan. Langsung dalam sekejap mata, orang Amerika dan orang Inggris itu masuk lagi ke tengah lautan. Itulah permintaan orang Indonesia. Orang Amerika, si John dan Stephen pun terkejut ketika sampai permintaan orang Indonesia itu untuk menemani dia sendiri di tengah lautan. Luar biasa. Nah, apa yang dimaksud dalam teks anekdot tersebut? Maka jelas disampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang teks anekdot, kita tidak berbicara tentang makna tersurat, tapi makna tersirat, makna yang ada di balik cerita tersebut yang kita coba memikirkan. Seperti dalam cerita tadi, bahwasanya tipikal orang Indonesia susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, di situ yang kita sebut sebagai sesuatu yang unik sehingga pembaca menjadi mengerti apa itu sarkasme dan satir dalam teks anekdot. Demikian pertemuan kita. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ciao.